Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sekar Sudesmi dari SD Negeri 2 Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, peserta apresiasi GTK Guru SD Transformasi tahun 2020. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana mengubah tantangan di dunia pendidikan menjadi peluang melalui transformasi pembelajaran dengan media interaktif. Media ini membantu murid untuk belajar dengan lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Dengan pendekatan ini, kita menciptakan pendidikan yang relevan dan siap menyambut perubahan zaman. Mari kita buka pintu masa depan pembelajaran dengan semangat inovasi dan kolaborasi. Pada awalnya, pembelajaran di kelas saya dominan bersifat teacher center, di mana guru menjadi pusat informasi dan murid hanya sebagai pendengar pasif. Metode ini membuat siswa kurang termotivasi dan hasil belajar kurang maksimal. Menyadari pentingnya keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi, saya memutuskan melakukan transformasi menjadi pembelajaran student center. Dalam model ini, murid menjadi pusat proses belajar aktif yang memotivasi mereka untuk berpartisipasi dan berkolaborasi. Untuk mendukung transformasi ini, saya mengembangkan dan menerapkan media pembelajaran interaktif atau MPI. MPI adalah media digital yang menggabungkan animasi, video, kuis, dan simulasi yang memperkaya pengalaman belajar murid dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif atau MPI, langkah pertama adalah membagi murid ke dalam kelompok kecil. Pendekatan ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan perangkat serta mendorong kolaborasi yang efektif antar murid. Dengan belajar kelompok, murid diajak untuk saling berdiskusi, berbagai pemahaman, dan bekerja sama dalam menyelesaikan itu. Selanjutnya, saya mengenalkan fitur-fitur utama MPI secara bertahap. Murid diperkenalkan dengan antarmuka media, tombol navigasi, seperti menu utama, tombol beranda, berikut cara beralih antar materi. Penting bagi murid untuk terbiasa mengoperasikan media sebelum masuk ke materi pembelajaran ini. Komponen-komponen pembelajaran dalam MPI seperti animasi, video, kuis interaktif, dan simulasi dijelaskan satu persatu. Saya memberikan contoh penggunaan dan manfaatnya agar murid memahami fungsi setiap media, sehingga tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat berinteraksi. Kemudian, siswa diajarkan teknik mencari informasi dengan fitur pencarian di MPI. Pendekatan ini membekali siswa agar dapat belajar mandiri dengan mudah menemukan materi yang dibutuhkan dan mengeksplorasi lebih jauh sesuai keinginan mereka. Setelah itu, siswa melaksanakan simulasi dan praktek mandiri menggunakan MPI dengan tuntunan saya sebagai fasilitator. Mereka mengerjakan kuis, menonton video pembelajaran, dan mengikuti simulasi interaktif yang dirancang untuk mempermudah pemahaman dan melatih keterampilan berpikir kritis. Dengan proses pembelajaran yang terstruktur dan interaktif ini, MPI berhasil mengubah suasana kelas menjadi lebih dinamis, kreatif, dan menyenangkan, serta meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa secara signifikan. Setelah menerapkan media pembelajaran interaktif ini, saya melihat perubahan yang signifikan dalam suasana kelas. Murid menjadi lebih bersemangat, aktif bertanya, dan terlibat penuh dalam setiap kegiatan pembelajaran. Mereka tidak lagi merasa bosan karena pembelajaran berlangsung dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Motivasi belajar siswa meningkat secara nyata, dan hasil belajar mereka pun menunjukkan kemajuan yang positif. Secara bertahap, MPI diintegrasikan dalam jam pembelajaran dengan pendampingan intensif. Saya aktif berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk memastikan dukungan dan kelancaran implementasi media pembelajaran ini. Transformasi pembelajaran bukanlah hal yang mudah, terutama
ketika harus meninggalkan cara-cara yang lama yang sudah menjadi kebiasaan. Namun, dengan tekad kuat, kemauan belajar, dan dukungan berbagai pihak, perubahan dapat diwujudkan secara nyata. Pengalaman saya menerapkan media pembelajaran interaktif menunjukkan bahwa tantangan dalam proses pembelajaran dapat dijadikan peluang untuk menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Saya berharap kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi para guru lain untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar SPD, Kepala SD Negeri 2 Murah Mulia, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ni Nyoman Sekar Sudesmi yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang luar biasa sebagai guru transformasi di sekolah kami. Melalui inisiatif dan inovasinya dalam menggunakan media pembelajaran interaktif, Ibu Nyoman Sekar Sudesmi telah membawa perubahan positif yang signifikan, tidak hanya dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi juga dalam meningkatkan semangat dan partisipasi aktif para murid. Pembelajaran yang sebelumnya bersifat satu arah, kini menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan berpusat pada murid. Tidak hanya berdampak pada murid, perubahan yang dilakukan oleh Ibu Ni Nyoman Sekar Sudesmi menginspirasi rekan-rekan guru lainnya untuk ikut berinovasi dan berkolaborasi sehingga budaya belajar di sekolah kami menjadi lebih dinamis, berorientasi pada peningkatan kualitas. Transformasi yang dilakukan Ibu Sekar Sudesmi merupakan contoh nyata bagaimana seorang guru dapat menjadi agen perubahan yang berdampak luas bagi sekolah dan dunia pendidikan. Alhamdulillah, dengan adanya Ibu Ni Nyoman Sekar Sudesmi, pembelajaran di sekolah kami lebih menyenangkan dan kerjasama kami pun selalu menjadi modal utama dalam mendidik generasi penerus. Terima kasih Bu Sekar, mudah-mudahan Ibu bisa membuat bangga SD Negeri 2 Murah Mulia dan juga Aceh Utara. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainam Salsabila. Saya dari kelas 5 SD Negeri 2 Murah Mulia. Saya sangat senang dan bersyukur bisa belajar bersama Ibu Sekar. Sejak Ibu Sekar menggunakan media pembelajaran interaktif, suasana di kelas jadi lebih seru, menyenangkan, dan tidak membosankan. Kami jadi lebih semangat untuk bertanya, berdiskusi, dan mengikuti pelajaran. Ibu Sekar juga selalu membuat kami merasa dihargai. Beliau sabar, perhatian, dan selalu mendorong kami untuk berani mencoba dan berpikir kreatif. Kelas Ibu Sekar bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat kami berkembang dan merasa percaya diri. Terima kasih Ibu Sekar sudah membawa perubahan yang membuat kami jadi lebih aktif, senang belajar, dan makin mencintai sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.